Saturday Fun. Nah, saat ini kita sudah bersama Bang Kir yang juga musisi ya. Ya, Bang Kir yang juga musisi. Ya, bisa. Pegawai bank asli ini ya. Pegawai bank asli. Di bank mana? Tidak KW. Banknya disebut merek nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Banknya di Bank Mandiri. Bank Mandiri. Bank BUMN, salah satu bank BUMN di Indonesia. Cabang? Gitu. Cabang kalau saya bukan di cabang. Oh, bukan cabang. Di Pusat. unit. Oh, unit. Unit. Oh, Jadi di kantor wilayah itu ada unit-unit yang mensupport cabang. Gitu. Oh, oke. Di sisi penjualan gitulah intinya. Teknis inilah, teknis bahasa-bahasa bank gitulah ya. Nah, yang menarik ini adalah tiba-tiba suddenly ya. Saya dapat DM waktu itu ya di Instagram bilang, saya Deden mau belajar drum. Wah, saya kira pemain band ya, ternyata Bang Kir. Jadi yang menarik adalah motivasinya apa, Den? Buat udah bekerja mapan gitu ya, tapi masih ingin belajar musik. Motivasinya apa, Den? Motivasinya ya, kalau motivasi karena saya itu memang pemain musik, memang pemain musik. Jadi saya bekerja itu karena musik sebetulnya. Maksudnya? Efeknya dari saya bermain musik, saya dapat pekerjaan, saya dapat pendidikan, saya dapat teman banyak, saya dapat pengalaman. Gitu. Jadi ini fungsi musik secara sosial ya? Iya betul. Jadi sebetulnya karena ada pengalaman, ada cerita di masa lalu bahwa musik itu sudah melekat menjadi warna di hidup saya. Gimana nih menurut Deden bahwa fungsi musik itu musik punya fungsi secara sosial juga? Betul. Udah kerasa ya? Udah kerasa, sangat kerasa. Di dalam hidup saya aja lah musik itu membawa saya ke arah seperti ini sekarang lah. Saya kerja, saya sekolah itu dari musik Jadi SMA saya kan main arumba itu. Jadi respect untuk teman-teman arumba, khususnya arumba Gumiwang, betul-betul merubah kehidupan saya sebetulnya. Jadi kuliah itu orang tua kan bisa dikatakan kurang dana lah. Oh gitu ya. Nggak ada dana nih buat nyekolahin Deden kuliah gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya tekunin main musik aja deh kalau gitu. Sempat ada udahlah saya main musik aja, main arumba aja terusin kan gitu. Okay. Sampai pada akhirnya alhamdulillah dapat beasiswa dari main arumba. Dapat beasiswa untuk kuliah. Jadi tiap semester saya dikasih biaya untuk bayar kuliah. Sampai wisuda ya. Gitu. Alhamdulillah. Oke. Wah, itu ini ya, fungsi yang nyata ya. Iya. Setelah saya kuliah, ya saya keterima kerja di Bank Mandiri. Berarti kan impact. Kalau doa orang tua itu udah absolut, udah paten, itu nggak bisa diganggu gugat. Tapi tambahan dari situ kan apa yang saya lakukan gitu. Apa ikhtiar saya sebelum itu. Saya tuh dari ngamen. Sebelum kuliah tuh saya ngamen sama teman-teman ya. Kita ya, arumba tuh ngamen dari sore sampai malam. Oh gitu. Ini definisi ngamennya gimana? Ngamen di pinggir jalan. Jalanan macet. Tapi kita tidak fokus ke ngamen untuk orang kasih uang, tapi kita lebih fokusnya kita promote Jadi kita ngasih brosur. Oh gitu. Pada saat ngamen tuh kita ngasih brosur ke tiap mobil yang berhenti karena macet kan, depan Ciamplas tuh dulu macet. Kita kasih brosur. Nah setelah itu beberapa hari, beberapa minggu tuh banyak yang nelpon. Betul. Mau ngisi di wedding nggak? Oh gitu. Mau ngisi di sini nggak? Mau ngisi di sini nggak? Sampai akhirnya ya di kehidupan saya gitu ya, di kehidupan saya pada saat bermusik. Dapat momen pelatih saya lah ya, kakak saya, Kang Adi. Kang Adi bilang, dalam bahasa Sunda adanya, nyariin paspor, tungguan deh sekarang di orang keluar. Sampai saya merinding saya merinding nih. Kita bikin paspor, pakai baju ini ya, pakai seragam tim ya, dan alhamdulillah kalau nggak salah 2 minggu atau 3 mingguan kita berangkat ke Singapura.
Saya untuk yang pertama kalinya, tapi teman-teman saya sempat ke Malaysia juga, mereka ke Malaysia, Singapura, dan terakhir setelah saya kerja kan saya udah mulai kurang aktif lagi sama Arumba. Mereka tuh terakhir kalau nggak salah ke Belanda apa Jerman. Oh gitu ya. Nah, kalau mereka mau udah ke Eropa. Jadi kalau Deden Mas, bisa dikatakan pekerjaan saat ini itu hasil dari Betul. perjalanan musikal ya. Betul. Oh, oke. Jadi kalau ibaratnya saya bisa sebetulnya kalau membalas budi orang tua kan tidak terbayarkan sampai berapapun kan, tapi saya bisa memberi makan anak saya sekarang, memberi makan istri saya sekarang itu dari musik kan. Oke. Dari musik gitu. Kalau kan kayak gini lah logikanya ya. Kalau saya nggak kuliah, berarti kan saya nggak kerja di Bank Mandiri gitu kan. Tapi karena saya kuliahnya karena apa? Karena beasiswa itu. Soft skill itu di dunia bank itu sangat mendukung karir ya. Soft skill iya betul, sangat. Apapun yang musik. Iya, sangat. Di dunia kerja khususnya di tempat kerja saya atau di perbankan itu mungkin sama lah ya, di tempat kerja manapun juga eksistensi seseorang untuk seorang karyawan ya, untuk menunjukkan bahwa dia punya soft skill itu sangat dihargai di perusahaan. Contoh di kantor saya, di tempat kerja saya itu yang jago MC, yang jago nyanyi memang itu dapat apresiasi tinggi. Nah, jadi memang selain hard skill, kita juga harus dibarengi dengan kreativitas gitu. Yaitu entah mau nari kan, mau intinya sih sebuah kreativitas yang membangun soft skillnya lebih ditingkatkan lagi gitu. Itu apresiasinya bentuknya apa? Satu mungkin kalau ada acara atau kompetisi dia kan dapat hadiah itu kan, hadiah atau apresiasi lain. Nah, selain dari itu juga mempengaruhi penilaian sebetulnya. Penilaian karena di sebuah perusahaan, khususnya perusahaan yang saya kerja, itu soft skill menjadi bagian dari penilaian seorang karyawan. Berarti dia bisa mengimbangi hard skill-nya secara top, dia bangkir, di sisi lain dia punya soft skill juga, misalnya jago nyanyi atau apa. Karena ada juga kompetisi yang mempertemukan antara bank-bank. Jadi Bank Mandiri lawan Bank Anu nanti siapa nih juaranya? Nah, itu mungkin menjadi nilai plus gitu untuk karyawannya di perusahaan. Gitu. Pantes ada semacam perekrutan pegawai melalui jalur prestasi. Betul, itu ya? betul. Saya soalnya pernah dikontak tuh. Oh, pernah ya? Nah, itu kemungkinannya besar sebetulnya. Kemungkinannya besar karena ya tadi satu mungkin kalau hard skill itu learning by doing. Kita belajar gitu kan, belajar dengan melakukan sesuatu gitu. Karena saya pertama kerja itu apa nih, kerjaan apa? Tapi terus belajar kan sambil kita melakukan pekerjaan itu. Nah, kalau soft skill karena kan itu sebetulnya nih memang soft skill itu dilatih juga. Tapi kalau bakat itu memang enggak. Bakat itu dalam manusia tuh udah ada karunia dari Allah tuh udah nih gitu kan, dapat karunia lu bisa main musik gitu, jadi musisi. Nah, itu memang udah terbentuk kalau bakat gitu. Nah, balik lagi ke Adani pernah ditawarin mungkin sama Bank Mandiri atau sama bank mana atau sama perusahaan mana yang dia merekrut atas dasar soft skill, misalnya karena bermain musik atau apa, itu sangat dimungkinkan sekali. Gitu. Iya. Bukan hanya musik ya berarti ya? Bukan hanya musik, misalnya bisa gambar, bisa desain, itu juga jadi skill yang sangat dipertimbangkan perusahaan-perusahaan. Mungkin bukan bank aja ya, semua juga gitu. Itu tuh maksudnya mempermudah dalam kenaikan jenjang karir atau gimana sih, Ben? Jadi kalau soft skillnya memang menonjol, terus dia eksis di sebuah perusahaan atau di tempat kerja saya ya khususnya, itu memang jadi poin. Tadi kan penilaiannya semakin bagus, itu otomatis jenjang karir akan semakin bagus. Karena kan berjalan beriringan kan. Nah,
dari hard skill aja nggak cukup, jadi Oh. harus dibarengi soft skillnya. Atau soft skill saya juga tidak cukup. Nggak cukup karena pinternya harus pinter kiri kanan gitu. iya. Pinter kanan aja ya jalannya jadi ini kan, Hmm. jadi harus seimbang dengan sebelah kiri juga. Jadi ya kalau dikatakan untuk sebuah eksistensi ya betul lah. Yang mendorong bermain musik atau latihan tiap hari itu satu karena memang passionnya saya kan di musika. Non akademisnya passion saya di musik. Oke. Gitu kan. Kalau akademisnya sekarang berarti kan passionnya ada di perbankan. Gitu ya. Jadi itu yang mendorong saya, satu passion, satu juga yang kedua juga hati. Jadi hati saya ya selalu kalau ada yang bermain musik dan itu menyenangkan pendengaran saya, penglihatan saya gitu kan, menghibur, itu hati saya tuh ya Allah merinding. Gitu. Masih ada rasa itu ya? Masih. Meskipun udah sibuk Masih. Jadi tiap hari selain main musik atau mendengarkan lagu tuh maksudnya tiap hari pasti ada selain kalau nggak main musik ya sticking atau dengerin lagu. Kita pernah manggung di Cianjur. Apa ya namanya? Situ gitu di atas. Ada kali 3 kilo nanjak, bawa konga, bawa ampli. Itu gede-gede, bawa. Pas nyampe ke atas orang-orang nggak ada yang nonton. Oh gitu. Jadi cuman danau aja, danau. Sorry ya, banyak monyet-monyet di pohon. Ini kita mau ngibur siapa, nggak ada. Tapi ada segelintir orang sih sampai akhirnya ngumpul di situ. Cuman nggak terlalu banyak, jadinya waduh. Kita udah jauh-jauh tapi nggak apa-apa, itu jadi apa namanya, jadi bahwa pengorbanan untuk main musik tuh memang harus dilakukan kayak gitu. Jadi cerita yang indah ya. Iya, jadi sampai sekarang saya udah punya anak satu, udah punya istri, kenangan gitu ya, memori sama teman-teman waktu Arupat luar biasa. Perjuangannya, kalau kata bahasa Sunda, kesang leti, kesang badag. Oh, itu artinya. Itu artinya, jadi pengorbanan kecil, pengorbanan besar pun harus dilalui. Satu, karena gini, selain latihan juga kan main gitar. Jadi di pantry itu juga kita udah punya satu lagu, ciptaan sendiri. Itu kan dari nongkrong di pantry jadi sebuah karya kan itu kan. Jadi sisi positifnya selalu ada di setiap ini kan, di setiap kegiatan kan. Walaupun di pantry kelihatannya ngerokok misalnya atau apa, tapi sambil menghasilkan karya. Iyalah. Berarti bisa dikatakan memang hati dan passionnya tidak di musik. Karena Deden betul. Di sela-sela kesibukan ada, saya selalu selingan. Saya gini, sebelum privat atau sebelum belajar sama Adani aja, kalau tangan tuh nggak bisa kalau nggak gini. Oke. Pasti selalu ada tangan, walaupun nggak ada stick, tangan aja. Gitu. Di mobil misalnya lagi dengerin radio gitu kan, di setir kalau dipukul duk tak, selalu ada selingan kayak gitu sih. Nah, tanggapannya itu berarti dia memang hatinya tidak di musik dan passionnya memang tidak di musik menurut saya, karena nggak ada alasan sih mau dimanapun. Jadi kalau saya dikasih peluang malah sangat bahagia. Misalnya lagi kerja tiba-tiba ada yang main gitar dan nyanyi, saya mah senang nyanyi. Oke. Berarti passion ya, passion. mendorong Deden tetap berlatih ya. Passion, betul. Makanya saya datang lagi, latihan lagi, supaya karena bakatnya udah ada, jadi harus dilatih lagi. Gitu. Oke deh, terima kasih Deden. Sama-sama. Saya respect sekali ya sama Deden nih, banyak belajar juga. Saling berbagi lah ya Deden. Saling berbagi, saling sharing ya Dani ya. Nah, ya saya juga banyak ini belajar dari Dani. Sama-sama lah ya. Oke. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di Saturday Fun berikutnya.